Okay, everyone, girls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Okay, thank you for your response. Now, before we start our lesson, please open your camera. Open your cam, everyone, please. Oke, silakan. Nah, jadi Mister bisa lihat nih wajah-wajah cantiknya. Ada Nashwa, Rifka, Zahra, nih sudah nyalakan kamera. Dinara, Chelsea, Danendra ya, Chelsea Danendra. Kemudian Jenita, Manik. Yang belum silahkan yuk, Mister kasih waktu maksimal dalam 1 menit sudah nyalakan kamera. Silahkan, please, everyone. Oke, welcome. Oke, sebentar, Mister akan sambil share screen gitu ya. Silakan kalian nyalakan kamera. Bagi yang belum pakai kerudung, silakan pakai aja kerudungnya. Oke, sebentar. Nah, okay, in the last meeting, we have learned about heat, yeah, actually. What factors and the others. Now, we can review first before we start to our new subtopic, everyone. But before we start our new subtopic, please prepare your notebook, prepare your pen, and so on. That supports you to learn better, yeah? Okay. Now, my first questions. Okay. Welcoming question, everyone. Mention some effects because of heat. Silakan. Mention some effects because of it. Silakan dijawab di kolom komentar. Sebutkan gitu ya beberapa dampak atau efek karena disebabkan oleh panas. Oke, silakan di chat di kolom komentar, Mister tunggu. Ke everyone saja. Jadi tidak perlu apa namanya? Direct message. Cair menguap, oke. Dengan kata lain apa itu mencair dan menguap? Nacia. Oke, ada yang ngechat juga terbiasa privat. Oke. Mencair, menguap itu berubah wujud, Nashwa, thank you. Itu satu hal. Apalagi? Yang disebabkan oleh panas. Ya, menyublim itu juga tergolong perubahan wujud, menyublim, mencair, menguap, dan lain sebagainya. Itu akibat perubahan panas. Akibat adanya panas, jadi berubah wujudnya. Apalagi selain berubah wujud? Kalau kalian ngasih panas ke suatu benda, baik itu dengan api atau dengan cahaya matahari misalnya, apakah bendanya selalu berubah wujud? Everyone. Memuai, betul ya. Dua hal, bertambahnya ukuran, memuai. What else? Satu lagi. Apalagi? Apakah menyusut? Oke, kalau panasnya hilang menyusut ya, ini kebalikannya memuai, oke ya. Sama kayak mencair tadi, ya kebalikannya membeku, kan gitu ya. Oke, ini dua hal nih, Mister golongkan menjadi dua hal. Tadi menyublim, memuai, dan lain sebagainya. Mister tanya, itu tergolong apa? Perubahan wujud, betul. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memuai atau menyusut. Kalau kehilangan panas, tapi kalau adanya panas, diberikan panas, memuai. Dua hal sudah, apalagi satu hal lagi, satu hal lain yang missing. Kalau misalnya, iya betul, perubahan suhu, Kayla ya. Oke, thank you, Kayla. Perubahan suhu, Jenita juga menjawab perubahan suhu ya. Namun direct message nih Jenita, bisa ke everyone. Nanti ada kalanya kalau direct message ya. Kalau misalnya Mister ingin setiap orang di sini apa jawabannya nggak diketahui oleh temannya, ada kalanya nanti ya. Oke, next, second question. What are the factors that affect the amount of heat needed or to make the temperature increase? Nih kalau Mister bahasakan gitu ya. Faktor-faktor apa aja gitu ya. Yang mempengaruhi banyak tidaknya panas yang dibutuhkan oleh benda. Oke ya. Untuk menaikkan suhu benda tadi. Oke, apa aja nih faktornya? Yuk silahkan. Kalau tadi kan beberapa pengaruh gitu ya, pengaruh panas. Sekarang faktor-faktor apa aja?
Silakan chat di kolom komentar. Misalnya, Mister mau manasin sebuah benda. Nah, banyak tidaknya panas yang dibutuhkan benda itu dipengaruhi oleh apa aja? Silakan. Chat lagi di kolom komentar, please. Kalau jenis, oke, satu hal. Apalagi? Massa, ini Chelsea lengkap jawabannya. Massa, kalau jenis perubahan suhu. Baik, thank you, Chelsea. Manik jawabannya betul, namun masih satu per tiga nih. Massa gitu ya. Kemudian kalau jenis, Keila, Massa, Nacia juga jawab. Oke, betul. Ini kalau dikombinasikan seperti jawabannya Chelsea ya. Massa, kalau jenis, dan perubahan suhu. Oke, sekarang Mister tanya lebih lanjut nih, everyone. The bigger the mass of the object being heated, the titik-titik or bla bla bla, the heat required gitu ya. Semakin besar massa benda yang dipanaskan, semakin titik-titik panas yang dibutuhkan. Yuk, silakan diisi. Titik-titiknya itu apa? Semakin apa nih? Kalau semakin besar massanya, panas yang dibutuhkan semakin watt. Silakan. Semakin banyak, oke. Kalau semakin besar masanya, panasnya yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, gitu ya, betul jawabannya Chelsea, Manik, sama Nashwa. Jadi banyak itu kita wakili dengan istilah besar, semakin besar. Kalor yang dibutuhkan juga semakin besar. Next question. Could you mention some examples? Oke. Contoh kasusnya deh, yuk. Apa? Silakan diceritakan singkat aja. Kita tunggu ya, silakan. Ayo, yang menunjukkan bahwa semakin besar massanya, semakin besar juga kalornya. Apa nih contohnya nih? Merebus air. Ya, singkat sekali jawabannya. Rifka, merebus air yang gimana maksudnya merebus air, Rifka? Merebus air, oke. Ya betul, namun masih kurang sempurna jawabannya. Silakan, tidak perlu takut salah. Nah, ini ada chat masuk lagi. 3 kg air dan 1 kg direbus, 3 kg lebih membutuhkan banyak panas. Iya, betul sekali ya. Jadi si Keila Nada ini langsung membandingkan. Nah, ini yang Mister harapkan tadi ya, contohnya. Nanti namun nggak cuma air, everyone. Apapun itu benda yang membutuhkan panas, tentu yang lebih banyak masanya, lebih besar masanya membutuhkan kalor yang lebih besar juga. 3 kg air dan 1 kg air direbus, maka 3 kg air lebih membutuhkan banyak panas gitu ya. Atau membutuhkan lebih banyak panas. Oke, betul sekali jawabannya. Thank you, Kayla. Nah, the second factor is the type of material ya. Kemarin itu kita belajar bahwa kalor jenis nih. Nah, jadi type of material itu jenis materialnya atau jenis bahannya. Yang dalam hal kalor kita bahas penerimaannya terhadap kalor atau panas, kita katakan sebagai kalor jenis. Contoh ya, air memiliki kalor jenis 4184 Joule per kilogram Kelvin atau 4184 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, jadi mau pakai Kelvin atau Celcius dalam hal ini tidak apa-apa karena ini adalah meninjau perubahan suhunya ya, bukan suhunya, namun perubahan suhunya. Oke, jadi air itu punya kalor jenis demikian, everyone. Apa sih maksudnya ini gitu ya? Jadi 4184 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau kalian cek di buku teks yang sudah kalian pelajari sebelumnya, maka 4184 Joule per kilogram derajat Celcius itu punya makna seperti statement yang paling bawah. Coba kalian baca dulu. Silakan dibaca ya semuanya. Dibutuhkan panas 4184 Joule untuk memanaskan air 1 kg
agar perubahan suhunya naik 1 derajat Celcius. Itu kurang derajatnya ya, everyone. Ada derajat kecil harusnya, sorry, tipu. Mister kelupa ketinggalan. Dibutuhkan panas 4.184 Joule untuk memanaskan air 1 kilogram agar perubahan suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Oke, ini misal nih begini. Mister punya air 1 kilogram. Nah, dipanaskan di atas panci gitu ya. Suhu awal air 20 derajat Celcius. Oke. Maka Mister membutuhkan panas sebesar 4.184 Joule gitu ya untuk menaikkan suhu air 1 kilogram tadi dari berapa? 20 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang bingung? Chat di kolom komentar. Cek everyone. Belum ada? Oke. Berarti clear ya. Tidak ada pertanyaan masuk atau tidak ada ini. Oke, betul. Thank you Nashwa. Nah, sebagai gambaran gitu ya. 4.184 Joule itu segimana sih gitu ya? Sebesar apa gitu ya? Oke. Misal begini. Satuan panas itu atau satuan energi gitu ya. Satuan panas itu kan nggak cuma Joule. Apalagi satuan panas everyone atau satuan energi deh, kan panas adalah bentuk energi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selain Joule, apalagi satuan panas selain Joule everyone? Itu Joule SI ya, sistem internasional, tapi ada lagi satuan panas atau kalor tidak memakai Joule. Kalau kalian lihat kemasan makanan, pernah nggak dengar lihat istilah ini? Kalori, everyone ya, kalori atau kal. Yes, kalori betul ya, atau cal, CAL kalau in English. Tapi kalau in bahasa KAL aja. Nah, pakai KAL. Jadi kalau Mister konversikan, 1 kalori setara dengan 4, bentar ya. 184 Joule. Sorry, 4.184 Joule. Nah, gitu ya. Jadi 1 kalori itu kita katakan sebagai, ini bukan koma ya, 4.000 everyone. 4.184 Joule. Nah, jadi untuk memanaskan air 1 kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius saja. Nah, gitu ya. Dibutuhkan 1 kalori. Oke, makanya di makanan itu juga punya tuh cadangan energi gitu ya. Buat dikonversi menjadi energi panas nantinya. Makanya suhu di tubuh kita itu juga panas gitu ya. Ada aja buat memanaskan badan kita. Karena kita makan. Oke. Nah, itu gambarannya gitu ya. Nah, sekarang kalau Mister mau tanya gini. Berapa panas yang dibutuhkan gitu ya, panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kilogram air gitu ya, agar suhunya naik menjadi 2 derajat Celcius. Kenaikannya 2 derajat Celcius. Berapa yang dibutuhkan? Chat di kolom komentar, please. Jadi kalau kalian manasin gitu ya, manaskan air 1 kilogram agar naik menjadi 1 derajat Celcius, coba aja nanti di rumah manasin, ukur pakai termometer. Pas naik sudah bertambah 1 derajat Celcius, ya panas sebesar itulah 4.184 Joule. Nah, gitu ya. Atau 1 kalori itu ya panas sebesar itu, everyone. Oke. Silakan, kalau Mister sekarang mau menaikkan suhunya menjadi 2 derajat Celcius. Kenaikan suhunya 2 derajat Celcius. Berapa panas yang Mister perlukan? Yuk. Betul sekali jawabannya ya. 8.368. Chelsea, Nashwa, Rifka yang menjawab. Oke.
lewat direct message. Nashwa yang everyone. Oke, nggak apa-apa. Betul sekali jawabannya. Atau sekarang Mister balik pertanyaannya. Kalau Mister ingin memanaskan air 2 kilogram, nah, air 2 kilogram ya, agar suhunya naik 1 derajat Celcius, kenaikannya 1 derajat Celcius ya. Berapa kalori yang diperlukan? Ketikkan lagi please. Ingat ya, airnya sekarang 2 kilogram. Silakan. 2 kilogram airnya mau dipanaskan agar naik 1 derajat Celcius. Kalau tadi agar naik 2 derajat Celcius dibutuhkan 8 ribuan ya. Sekarang airnya 2 kilogram nih. Nah, suhunya kenaikannya diharapkan cuma naik 1 aja gitu ya. Menjadi berapa nih? Oke, ini sudah menjawab Najia. 4184. Apa yakin sama 4000? 4184. Massa airnya beda loh ya, 2 kilogram Najia. Oke, yang kalau 1 kilogram aja butuh 4 ribuan. Kalau 2 kilogram. Oke. Nashwa menjawab juga nih. 16.000. Wow, besar sekali. Oke, kita bahas habis ini. Rifka menjawab 8.364. Ya, mana yang betul? Oke. Yang Manik juga 16 ribuan. Oke. Ingat ya, coba kita lihat lagi. Yang diharapkan berubahnya itu cuma 1 derajat Celcius. Oke ya. Yang naik yang berubah itu cuma masanya menjadi 2 kilogram. Oke. Jadi yang tepat di sini adalah jawabannya Rifka gitu ya. 8.368 everyone ya. Oke. Jadi 8.000 sama dengan yang dibutuhkan untuk naik 2 derajat Celcius gitu ya. Jadi sekarang yang diubah adalah massanya. Oke. Untuk mempertajam ini gitu ya, Mister coba gunakan contoh lain. Sekarang ini adalah tabel beberapa kalor jenis bahan ya. Ada air, ada alkohol, ada aluminium, ada karbon, pasir, besi, sama tembaga dan perak. Kalian bisa lihat kalor jenis di tabel itu gitu ya. Sekarang Mister tanya, berapa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu besi ya, besi. Menaikkan suhu besi sebesar 1 derajat Celcius untuk 1 kilogram besi. Berapa kalor yang diperlukan, everyone? Yuk, ketikkan di kolom komentar. Yes, betul. Cepat sekali. Semuanya jawab 450. Terima kasih responnya. Berikutnya. Untuk menaikkan suhu besi tadi, sekarang 3 derajat Celcius kenaikannya. Oke, menjadi berapa? Silakan chat lagi di kolom komentar. Thank you. Rifka, Chelsea, sama Nashwa jawabannya betul. Iya, ini betul juga. 1350. Jenita, Chelsea menjawab, Manik, Rifka. Yang lain yang belum pernah chat, yuk. Lebih aktif lagi, betul ya. Keila, 1350. Luar biasa. Pertanyaan terakhir. Berapa... Mister balik aja pertanyaannya. Kalau Mister memberikan kalor atau memberikan panas ya, sebesar 710 Joule. Nah, jika Mister ingin memberikan kalor sebesar 710 Joule untuk karbon 1 kilogram, berapa kenaikan suhu yang dialami karbon? Silakan chat everyone. Chat di kolom komentar. 1 ya, nih Nashwa langsung cepat konsentrasi banget ya. Manik, Jenita, yuk yang lain mana nih? Di sini ada berapa partisipan nih ya? Ada Cheryl, nah Mister belum melihat
Aisyah Alma, yuk silakan. Dinara, please. Najia, Syakdia, dan lain sebagainya. Oke. Habis ini, oh ini terakhir lagi. Mister tunjuk aja. Ya. Berapa kalor yang diperlukan ya untuk memanaskan perak 2 kg perak ya, 2 kg perak agar naik suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Jangan dijawab dulu, boleh dijawab tapi direct message. Mister coba minta jawabannya Salsabila, kemudian Rosamila, sama Nur Aziza. Silakan. 3 orang itu Mister tunggu jawabannya. Ya, ini beberapa yang lain yang tidak Mister sebut tadi direct message sudah menjawab. Oke, silakan yang Mister sebut sebut namanya tadi. Mister tunggu jawabannya ya. Oke. Sudah jawab nih banyak nih ya. Ingat ya, 2 kg perak. Nah, berapa kalor atau panas yang diperlukan? 2 kg perak. Untuk naik suhunya 1 derajat Celcius saja. Berapa kalori yang diperlukan? Ya, pertanyaannya itu aja. Belum ada masuk dari orang yang Mister sebut tadi. Silahkan yang Mister sebutkan tadi. 3 orang. Ketikkan jawabannya, nggak apa-apa salah. Tidak perlu takut untuk salah. Mister mau cek. Dan sekaligus juga apakah tetap duduk di depan layar? Yuk. Oke, ini jawaban yang masuk banyak sekali, namun bukan dari 3 orang yang Mister sebut tadi ya. Wah, ini kemana ini? Kemana? Coba nyalakan kamera yang Mister sebut tadi, please. Nyalakan aja kameranya. Nanti host bisa bantu ya, ada atau tidak orangnya. Baik, Mister lanjutkan. Nih, jawabannya betul semua nih yang masuk. Jawaban yang masuk dari orang yang lain yang tidak Mister sebut orangnya tadi. 470. Ya, betul sekali ya, 470. Oke. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang menjawab ya. Oke. Mister lanjutkan sekarang ke subtopik berikutnya. Oke, ada yang bilang koneksinya putus-putus. Oke, tidak apa-apa. Mudah-mudahan habis ini koneksinya membaik ya. Nah, in the last meeting, I give you this question. Which one the answer, everyone? From A to D, which one is the correct answer? Yuk, silakan. I'll give you 30 seconds until 1 minute maximum. Ya, nggak apa-apa yang jaringannya tidak stabil atau putus-putus. Ada direct message seperti itu. Mungkin bisa pindah cari tempat yang lebih stabil gitu ya. Oke, ini Nada sudah menjawab pertanyaan ini. Yang lain, Mister tunggu jawabannya. Masanya 1 kg dipanaskan yang awalnya 10 mencapai 30. Dan kalori jenisnya 4.200. Ya, ada sedikit perbedaan. Ini pembulatan ya. Kalau tadi di data 4.184, tapi soal di sini meminta air itu 4.200. Nggak apa-apa, selisih dikit. 4.200 nih. Nah, jadi gunakan yang 4.200 ya. Gunakan yang di soal maksudnya. Tidak perlu kalian gunakan di tabel sebelumnya tadi. Oke, jawabannya yang masuk semuanya menjawab A. Oke. Oh, ada yang C nih. Ada yang C. Oke, ada yang jawab C. Dari mana C? Nah,
Nah, Mister mau dengar suara yang menjawab A dulu ya. Nyalakan mikrofonnya, everyone. Jawab A nih banyak sekali. Perwakilan aja ya. Ini yang pertama jawab aja nih. Yang pertama jawab itu Nashwa. Silakan Nashwa, nyalakan mikrofon Nashwa. Kenapa Nashwa Iya, menjawab Mister. A? Iya, gimana Nashwa? Jelaskan Nashwa. Biar teman-temanmu Itu kan suhunya asalnya 10 derajat, terus jadi 30 derajat, berarti nambahnya 20 derajat Celcius. Oke, berarti itu apa? Sebagai apa 20 itu? Nambahnya itu sebagai apa? Itu sebagai suhunya. Sebagai perubahan suhu, right? Iya, iya. Kalau Terus kalau di persamaan yang kita pelajari minggu yang lalu, sebagai apa tuh lambangnya? Perubahan suhu tuh, lambangnya apa? Bentar ya. Lihat yang begini, delta T. Tapi benar ya, nggak apa-apa. itu Yes, benar. perubahan ya, perubahan suhu maksudnya, perubahan suhu. Oke, kemudian silahkan lanjutkan lagi, Nashwa. Terus habis itu yang 4.200-nya Ya. itu dikali sama 20 derajat Celcius yang Oke. tadi. Nah, iya betul sekali. Kemudian kali lagi dengan masanya ya. Kali 1. Oke. Ini Nashwa sepertinya menggunakan pendekatan yang tadi ya. Makna dari 4.200 ya. Oke. Ini nanti kalau ininya diubah menjadi 4, tinggal kalikan aja gitu ya. 4 kalikan perubahan suhunya, kalikan kalor jenisnya gitu ya. Jadi tinggal kalikan-kalikan. Oke. Seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa Q sama dengan hasil kali dari 3 faktor tadi kan? Ya, yang kalian sebut di awal. Apa aja tuh? Yang pertama, massa. Berikutnya, pengaruhnya apa tadi? Kalor jenis. Ya. Oke. Massa, kalor jenis, sama perubahan suhu. Oke, ya. Betul sekali jawabannya. Jadi tinggal kalikan aja massanya, kalor jenisnya, sama perubahan suhunya. Kalau pakai makna 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius juga boleh gitu ya. Per kilogramnya dan per 1 derajat Celciusnya membutuhkan 4.200 Joule. Gitu ya. Jadi pakai logika seperti itu juga nggak apa-apa. Berarti kalau sekarang 1 kilogram, kemudian perubahan suhunya 20, ya, 20 derajat Celcius, ya tinggal kalikan aja ya. 20 kalikan 1 kilogram kalikan 4.200. Oke, thank you for your answer. Nah, jawab A. Nah, jadi yang menjawab C sudah ada klarifikasi nih. Iya. Dikira katanya ini per 1 kilogram gitu. Meskipun sebenarnya soalnya sudah per 1 kilogram ya. Next. Nah, this is our new subtopic everyone ya. Yaitu perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Oke, let's say I want to boil water using this aluminium kettle. Ya, Mister mau manasin air nih, ya. Manasin air tapi Mister pakai aluminium kettle nih atau kettle aluminium. Where does the heat come from? Dari mana panasnya itu berasal, everyone? Dari mana? Kalau Mister mau manasin air nih, panasnya berasal dari mana nih? Silakan dijawab. Gampang. Dari mana panasnya berasal?